Jumat Agung yang pertama. Gambar slide flyernya. Setelah itu kliknya kalau sudah siap, ya, yang temanya yang hari ini Jumat Agung, the power of apa? Halo. Ini dibaca nggak WhatsApp-nya ini ya kalau saya kata. The power of what? Wah, itu konos. The power of His resurrection ya. Inilah kuasa. Power itu kuasa. Hari Minggu Pak Gatot nanti yang menambahkan. Hari Paskah, ya. Hari Paskah, hari Minggu, hari ini belum jadi selamat Jumat Agung hari ini Mas ya. Hari Minggu selamat Paskah, ya. Mami datang nanti hari Minggu ada telur. Mami nanti datang aja lomba nasi goreng juga ya. Kita mau buat lomba masak nasi goreng dalam rangka Paskah, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus bulan Mei dari ya. Minggu pertama kalau bisa habis ibadah, minggu pertama, minggu kedua, boleh kalau banyak pesertanya ya siap. Saya sudah siapin gasnya ada 3, kemarin saya beli lagi ya. Jadi kompornya ada 3 di tempat ini, lantai 21, bawah 1, nanti 1 buat cabai. Saya dapat doorpress kompor Pak Rama. Jadi kalau kita itu punya kerinduan ada aja caranya Tuhan ya. Ada kerinduan dapat doorpress ya kan, gitu loh. Jadi itulah Tuhan kita ya. Saya mau bagi-bagi berkat masak nasi goreng, yang lomba masaknya baginya. Saya melakukan ini karena saya melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang memberkati kita. Kuasa Tuhan yang waktu berkhotbah di atas bukit 5 roti 2 ikan jadi berapa? 5.000. Mujizat gak? Mujizat. Kalau ada yang WhatsApp saya, Pak Gembala, saya lapar gak bisa makan, ya sudah nanti datang ke sini aja ya, makan aja harus bisa. Anak Tuhan diberkati. Amin. Di sini saya selalu tanya kalau naik Pak ada 2, Pak Robi berasnya ada, minyak gorengnya ada, gasnya ada, gitu. Habis Pak, kok nggak ngomong? Saya yang tahu duluan. Jadi tanya duluan. Yang memberi ini loh yang bingung Pak Daniel. Yang diberi wes santai-santai. Airnya ada Pak Robi. Air disebut sembako, 9 bahan pokok ya. Kenapa sembako? Karena urusan kampung tengah itu dengan sembako, betul ya. Kehidupan kita ini sembako, sembako aman, negara aman, kan gitu ya. Negara kacau kalau sembako naik semua, kan gitu ya. Jadi kita dalam pelayanan juga harus menyentuh sembako. Ya. Minggu lalu ada beras dan minyak goreng, minggu ini nanti pulang dapat minyak goreng semua ya. Gitu ya. Nanti saya seling, ada garamnya, ada kecapnya, jadi lengkap ya kan. Bisa dibawa pulang ya kan, masak di rumah masing-masing ya. Kalau betul ya Pak, kalau bisa masak bisa. Wah nanti ikut lomba nasi goreng ya. Kita sediakan bahannya, kita mau jadi berkat, saluran berkat. Saya melakukan ini karena the power of resurrection, karena saya percaya ada kuasa kebangkitan Tuhan, kematian di atas kayu salib. Ketika kita melakukan dengan mata tertuju pada Tuhan. Saya melakukan pelayanan bukan mata saya melihat Pak Raton, bukan mata saya melihat Pak Robi, bukan. Saya melihat Tuhan. Jadilah Robi, jadilah Pak Raton, Pak Roni, Pak Daniel. Saya melihat Tuhan. Di sini nanti saya lagi memikirkan ada dapur gratis. Kemarin saya lihat di Instagram, terinspirasi dapur Oma. Dapur Oma ya. Di mana dapur Oma? Saya kira, di Montong Utara, di rumahnya mama mertua saya ternyata ada dapur Oma. Iya, saya pernah lihat itu di Instagram dapur Oma. Iya betul ya. Itu kok alamatnya di rumahnya Oma ya, dapur Oma. Nah iya, dapur Oma. Nah, saya lihat di Instagram ada dapur Oma gitu. Nah, lihat omanya siapa? Oh, omaku. Beda no, ada dapurnya. Iya, di sini ada dapur gratis. Nah, dapur 5 roti 2 ikan.
Sampai mau terima mujizat bisa masak hari Minggu di sini. Selalu siap. Pak Robi, halo, jangan sampai airnya habis. Tugasnya Pak Robi jaga airnya nggak habis, berasnya nggak habis, minyaknya nggak habis, gasnya nggak habis. Tinggal pakai. Enak mana sing nyari apa sing jogo Nyari. Sing nyari? Enggak Pak. Angel sing jogo Pak. Iya. Sing nyari iki sing bingung Pak. Sing jogo lho angel Pak. Lho Pak Robi habis lagi nggak diisi. Sing golek bahane iki sing nyodor-nyodor ya. Di WhatsApp saya turun Pak, saya nggak bisa makan, datang aja ke Cita Harmoni. Lho Pak, yang nggak ada isinya itu dapur saya ya wes, yang ngono datangnya minyak gorengnya gormoli, kurang apa mana yo? Wes nanti datang rutin di sini semua 9 bahan pokok saya siapin, beras, minyak goreng, ya, kecap, komplit sudah saya nanti rolling bagi-bagi ya. 5 roti 2 ikan. Amin. Amin. Saya setiap melihat saldo saya terinspirasi 5 roti 2 ikan. Tuhan berbicara. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hidupnya menjadi teladan. Pernah Tuhan Yesus minta selalu memberi. Bukan dari kelebihan kita, tetapi dari kekurangan. Saudara jangan salah persepsi, saya kakean begitu, tapi saya memberi dari kekurangan bisa. Saya mulai dengan kerinduan. Ketika saya rindu, saya doa pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya rindu membagikan? Tapi saya belum punya Tuhan. Saya nggak ada. Saldo ini nggak cukup. Saya bilang aja sama Tuhan. Ngomong ke istri malah diomelin, kaya, ojo. Nggak punya ojo ngomong istri, ya kan? Betul ya Pak Tono ya. Pokoknya istri kalau belanja ada transfer gitu, seneng happy suka cita ya. Nggak punya ngomong ambil Tuhan, ya, amin ya, betul ya. Nggak punya ngomong ke istri bahaya, saya perang dunia. Kalau nggak punya ngomongnya sama Tuhan. Saya selalu lakukan itu. Tuhan, izinkan kerinduan saya ini bisa menjadi nyata, karena saya nggak punya kekuatan. Ada kekuatan power of resurrection, ada kekuatan di kebangkitannya, ada kekuatan di percaya sama Tuhan. Ada yang nggak percaya loh Tuhan Yesus bangkit, ada ya. Pak Daniel ini kalau yang teologi kalau diskusi di kelas kemarin saya ketemu, nanti kita doakan ada 2 orang yang rindu melayani, dan saya kemarin kenalkan dengan pimpinan BSD Anugerah SDT Abdi Gusti. Ya dalam kelas itu sering kali, Pak, buktinya Tuhan Yesus itu mati bisa hidup itu gimana? Nah, masih loh, masih nggak percaya Pak. Ini loh sarjana teologi nanti yang menguraikan. Kalau saya praktek aja wis, nggak praktek nggak terima kuasa. Amin. Enak praktek apa enggak? Halo, enak praktek apa enggak? Pardon. Praktek menjadi serupa dengan Kristus. Ayo kita praktek. Tuhan Yesus mati. Apa teladannya? Halo, apa teladannya? Siapa yang mau berani mati seperti Tuhan Yesus? Tetapi hati kita, kalau kita memiliki hati yang rindu berkorban seperti Tuhan Yesus Kristus, kita kata kekurangan. Amin. Dalam susah senang, istri saya minta belanja kasih transfer, ya. Pokoknya belanjanya bukan tas Hermes ya. Tas Hermes sekarang nggak usah beli 1 miliar. Di TikTok ada, Cina cuma 10 juta, ya. Tak kasih tahu nanti. Ngapain beli tas Hermes 1 miliar? Di Cina cuma 5-10 juta. Sekarang TikToknya lagi tersebar ramai ya. Ada yang lihat? Nah,
Itu orang-orang yang dibujui negara Cina beli 1.500.000.000, beli di Cina 5 juta, persis plek. Dibongkar semua rahasia pabrik-pabrik besar pesen di Cina. Itu loh harganya, gengsinya sampai 1 M. Udah lihat tasnya ditentang. Ya kalau sembako atau belanja di Indomaret transfer, pokoknya nggak tas ya Mas ya, nanti aja ke Cina aja. Hari ini kita melayani Jumat Agung. Apa? Ada beberapa poin yang kita akan lihat dalam Jumat Agung. Pertama, Yohanes 19 ayat 17-18. Tolong dibantu dari pengorbanan. Apa? Katakan sebelahnya. Pengorbanan. Berani melakukan pengorbanan pulang dari tempat ini? Halo. Untuk pelayanan kepada Tuhan berani berkorban? Halo. Berkorban itu bisa waktu. Tadi pagi lo sudah datang 3 orang. Saya si kaos kutangan lo, si rajin. Aku sih bersih atas bawah, masuk sana ke sini, angkat rapi. Sudah pengorbanan waktu. Untuk siapa? Melayani Tuhan. Itu pengorbanan. Kita lihat ada ayatnya, Yohanes 19 ayat 17-18. Yuk, sampai yang bisa baca, tolong dibaca. Yohanes 19:17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani-nya Golgota. 18. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga ada orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Amin. Kemarin kita ke Posaran. Nah, bukan kemarin, berapa hari yang lalu itu ya, ke Posaran. Ya. Kalau ke Posaran itu yang paling saya ingat apa? Jalan salib. Begitu sampai di sana, mudah-mudahan saya lihat jalan salibnya di mana. Oh, di sana. Saya ajak Klodi sama. Ayo jalan salib Pak. Mubeng. Kaki tangga sudah semenan dicor. Siakan nih. Ada berapa di? 10 ya. Jalan salib. Muter-muter. Wis ngos-ngosan badannya. Belum selesai hujan deras, biol. Kaki plastik lari-lari. Itu di dunia nyata sekarang. Saya percaya jalan salib yang nyata nggak gampang kayak gitu, betul ya? Wah, enak cocoran jalanin naik. Jalan salib yang sesungguhnya nggak begitu. Jalannya terjal, nggak enak, salibnya diseret-seret ya. Kita nggak bawa salib, bawa handphone, foto-fotoan selfie. Enteng, salibnya jadi handphone. Coba salib sungguhan. Ayo, ini pengorbanan. Kenapa ya Tuhan Yesus itu kok jalan salib ya? Kenapa Mami? Ini kalau di Mami kan kesana kalau hari Kamis ada itu kan doa ya Jumat Agung. Kenapa sih soroi sih? Diri ke saya apa digowono wong akeh sampai itu? Enak kan badannya ya, sih soroi. Ini bukti teladan. Tuhan Yesus membuktikan. Jadi satu kita hari ini tidak bisa bantah. Oh, Tuhan Yesus gak berkorban. Ayo mikul salib dari sini sampai keluar Citarani. Yang kuat saya coba tak kasih salib. Pak Daniel kuat, enggak ngos-ngosan. Ayo Pak Robi yang melaku. Waduh Pak, coba ditambah salib. Artinya berkorban itu apa yang kita miliki. Kita korban. Berkorban
itu memberi. Hati saya masih perlu dibenahi terus supaya saya bisa serupa dengan Kristus, berkorban, memberi. Saya nggak cukup memberi, belum cukup dengan kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan dalam hidup saya, penyertaan Tuhan pada istri dan anak saya ya. Kalau bukan penyertaan Tuhan, ini semua anak saya, istri saya tidak bisa hari ini. Semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya belajar nyanyi sampai hari ini, anak saya sudah juara duluan ya kan? Kasih Tuhan, karunia Tuhan aja, tidak mungkin jadi mungkin. Klipnya boleh diputar dari kita lihat klipnya Tuhan Yesus. Tapi ini loh yang terjadi, ya ada suaranya, tak terbalas. Bisa melakukan ini, kasih tidak dibalas. Nah dibalas namanya gantong bisnis. Hari ini nek gak kerja dandaku golek itu paroni. Kerjaannya hari ini kerja dari pagi sampai sore, dibalas sama bosnya, digaji. Itu ya Pak Roni. Satu hari gak masuk gak digaji. Tapi untuk Tuhan kita melakukan dengan sukarela, kita melakukan dengan sukacita, kita lakukan tanpa dibalas, tanpa mengharap balasan. Itu yang kita kerjakan dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Teladannya di mana? Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kira-kira waktu Tuhan pikul salib hitung-hitungan enggak? Aku mikul salib iki apa lho Pak Gatot? Pak Gatot ngehi aku piro, wani piro Pak? Tak angkutno salib ki supaya dosanya Pak Gatot tak ampuni. Kok masakno nasi lele ya Pak Gatot? Pecel lele. Kira-kira begitu enggak? Tidak ya. Tuhan Yesus melakukan aja, berkorban aja, bahkan sampai mati tanpa dibalas, tanpa ada tuntutan dibalas. Dia hanya mengatakan siapa yang menerima aku diselamatkan. Ayo yang mau bantu baca Yohanes 19 ayat 25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Lanjut. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya. Ini anaknya Maria ya waktu secara dunia nyata. Tapi kelahirannya aneh ya, tetap dia tidak biologis. Kelahirannya Tuhan Yesus ini rohani, tidak biologis, tidak melalui pembuahan sperma dan telur, tapi dengan pembuahan Roh Kudus. Holy born, jadi kelahiran yang kudus, tapi tetap melalui seorang ibu yang nyata dinamakan Maria. Inilah anaknya. (28) sampai 30, lanjut. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Yang ketiga, sudah selesai. Jumat Agung, it is finished. Selesai apa? Tugasnya penebusan dosa kepada kita semua. Pengorbanannya dari perjalanan dia mengangkat salib sampai di Bukit Golgota. Bisa membalas? Bisa berusaha untuk membalas. Amin. Berusaha untuk meresponnya. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Mau balas apa? Gak bisa. Mau balas bisa. Tapi kita merespon. Bisa ya? Amin. Responnya apa? Dengan kerendahan hati. Jangan tinggi hati. Jangan keras hati. Responnya. Apakah kita menghargai pengorbanan Kristus? Atau kita lewatkan hari Jumat Agung begitu saja? Kedua, apakah kita hidup dalam kasih dan pengampunan seperti yang Ia telah teladankan? Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang. Betul ya? Pak Daniel? Iya. Kalau ini ahli teologi ya. Dengan 5 roti 2 ikan. Maknanya apa? Keimanan saya belajar ini tidak mungkin. Tidak mungkin Richard bisa berkati orang setiap minggu. Saya awali dengan pelayanan di Gibiro waktu Covid. Angel-angeli golek duit waktu Covid. Gandangi golek Pak Roni. Wis gak ero. Gajinya istri saya 40 atau 50% ya dipotong. Saya nggak boleh keluar, acara saya semua secara nasional nggak boleh mengadakan ya presentasi apa gitu, nggak boleh, nggak mungkin. Tapi saya kok rindu didoakan Pak Halim untuk melayani, mengembalakan. Tapi caranya apa Tuhan? Kok gak ono duite? The power of resurrection, kuasa kebangkitan dari kematian di atas kayu salib. Hari ini sudah 4 tahun di Gibiro. Sebelumnya di Joy sebulan 2 bulan sekali. Ini Pak Daniel ini tokoh sejarah, tokoh saksi. Sama-sama dihabiskan di Joy di tempat ini. Nggak ada plafonnya, hanya atap aja. Ini nggak ada, ini nggak ada. Semua sangat sederhana sekali, minimal sekali. Kamar mandi mungkin masih belum ada. Yang bikin itu, yang garang gini itu teman-teman yang bikin itu, anak-anak sekolah itu. Keramiknya bisa dibawanya bisa gini. Itu kreativitas. Kreativitas. Kamar mandinya kok begini ya, itu yang kerjain anak-anak. Kreativitasnya anak-anak itu jadi gitu. Ada yang tanya, Pak ini kok lantainya bisa begini Pak, kayak mangkok ya. Kreativitas Pak, supaya airnya bisa turun enak. Kalau itu kan bangunan yang bikin kan lurus ya kan. Kalau anak-anak kan bikin gini, kayak mangkok kan gini. Katanya airnya supaya enak turun kan gitu. Ilmu baru itu. Ya maklum, murid sarjana teologi suruh bikin keramik ya gitu. Saya itu sama anak-anak waktu itu bikin. Iki apa gawe lurus, gak ngerti caranya gawe lurus saya. Ya wis ditempelno ae. Pokoknya anu Pak airnya gak genan udah bisa keluar. Gak apa-apa, itu sejarah. Gak ada, kalau di tempat lain kamar mandinya rata semua ya. Betul Pak Daniel, kosnya rata semua ya? Iya. Di sini aja yang kayak mangkok. Seni. Tapi saya suka sidang bikin itu, jadi yang nggak ada jadi ada.
Semua karena kasih karunia Tuhan. Ayo, saya mau mengajak kita responi. Jumat Agung ini jangan lewat begitu saja. Kita harus meresponi. Katakan sebelahnya, ayo kita responi Jumat Agung. Respon. Gak bisa bales matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mau mati seperti itu. Halo, lebih baik meresponi kerendahan hati. Setuju? Amin. Lebih ringan. Ya mohon maaf, istri anak saya, seringkali saya ini ya namanya manusia ya, hidupnya di daging. Kalau wis capek ya wis kudu ngegas ya. Jadi kalau saya sudah sakit, sudah capek, lebih baik sebelum sakit cepet-cepet tidur istirahat. Itu manusia ya, karena capek lah. Kalau dicudil-cudil jadi ngegas ya. Jadi cepat-cepat istirahat. Saya manusia, tapi saya mau berusaha. Seperti kelihatannya keren, ada yang Pak Richard keren ya, tapi hatinya kayak Hello Kitty ya. Tahu Hello Kitty ada loh di rumah ini. Mau ketemu Hello Kitty, tanya istri saya, ada Hello Kitty ya. Namanya Molly, tanya sama istri. Jadi kita harus meresponi dengan sukacita. Jangan keraskan hati. Amin. Saya menjadi teladan. Ada yang kurang tetap mohon maaf, mohon doa dukungan. Ada yang kurang tetap. Manusia bukan dewa, bukan Doraemon. Nek Doraemon enak kantongnya diopo-opo keluar rumah mobil. Pendeta gak iso iki coba Pak to, tak kosong. Ono kumpul ya. Ono duit. Saya mau memberikan apa yang saya terima berkat dari Tuhan. Saya mau memberikan hati saya ini. Pulang nanti dapat minyak goreng, nanti minggu depan atau kita mau lomba. Jadi buat pengumuman ya, saya siapkan nasi, minyak goreng, bumbu-bumbu masak, garam. Yo, Bu Roni nanti konsultasi apa aja saya adakan. Buat masak nasi goreng, jurinya Bu Roni, Claudia sama Pak Gatot ya. Mei, kemarin Bu Afi sudah daftar. Afi, Pak Richard saya ikut daftar. Mei, pengumumannya hari kenaikan Tuhan Yesus. Pengumuman hari ini dalam rangka bangkit dari kubur hari Minggu Paskah. Tapi ada lagi momentum berikutnya, naik ke surga. Ketika naik, pesanan malaikat agung diturunkan. Roh Kudus sampai hari ini bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.